Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggolongan pestisida dan teknik aplikasinya. Adapun sub pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu pengertian pestisida itu sendiri, penggolongan pestisida, teknik atau metode pengaplikasian pestisida, kelebihan dan dampak negatifnya, serta pengendalian dampak pestisida. Yang pertama, pengertian pestisida. Nah, pestisida berasal dari kata pes yang berarti organisme pengganggu tanaman, dalam hal ini hama, patogen, dan gulma, dan sida yang berarti pembunuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pestisida merupakan bahan yang digunakan untuk membunuh OPT atau organisme pengganggu tanaman. Kedua, penggolongan pestisida. Pestisida dapat digolongkan berdasarkan jenis sasaran, bentuk fisik, bentuk formulasi, cara kerja, cara masuk, dan bahan aktifnya. Berdasarkan jenis sasarannya, pestisida dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, insektisida, merupakan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan serangga. Kedua, herbisida, merupakan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Ketiga, nematisida, merupakan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan nematoda. Keempat, fungisida, merupakan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan cendawan. Kelima, akarisida, merupakan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan tungau. Keenam, bakterisida, merupakan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan bakteri. Ketujuh, rodentisida, merupakan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hewan penggerak. Dan masih banyak lagi istilah-istilah pestisida berdasarkan jenis sasarannya. Berdasarkan bentuk fisik, pestisida dapat berupa padat, cair, maupun aerosol. Tetapi bentuk fisik pestisida yang paling banyak ditemukan di pasaran adalah pestisida yang berbentuk padat dan pestisida yang berbentuk cair. Sedangkan berdasarkan bentuk formulasinya, pestisida dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, butiran atau granul. Pestisida dengan formulasi bentuk ini dapat diaplikasikan tanpa harus dilarutkan terlebih dahulu. Kedua, EC, emulsible concentrate. Pestisida dengan formulasi bentuk ini akan membentuk emulsi seperti susu pada larutan semprot. Ketiga, AS, aqueous solution. Pestisida dengan formulasi ini akan membentuk larutan yang homogen setelah dicampurkan dengan air. Keempat, powder. Pestisida dengan formulasi ini biasanya harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum digunakan atau sebelum diaplikasikan. Berdasarkan cara kerjanya, pestisida dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, kelompok IgR. Kelompok IgR ini merupakan pestisida yang dapat mempengaruhi proses fisiologis pada serangga, sehingga serangga dapat tumbuh dan berkembang secara tidak normal. Kedua, racun saraf. Pestisida jenis ini dapat mempengaruhi fungsi saraf pada serangga, sehingga kematian yang cepat dapat terjadi. Ketiga,
yaitu pestisida yang dapat mempengaruhi fungsi enzim. Keempat, pestisida yang dapat mempengaruhi fungsi tingkah laku. Berdasarkan cara masuknya, pestisida dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, racun kontak. Artinya, senyawa atau bahan kimia masuk melalui kontak secara langsung atau masuk ke tubuh serangga melalui dinding tubuh atau kutikula. Kedua, racun perut. Apabila senyawa atau bahan aktif masuk ke dalam tubuh serangga melalui proses makan. Kemudian masuk ke tubuh serangga melalui pencernaan. Ketiga, racun sistemik. Apabila senyawa atau bahan aktif terserap oleh tanaman lalu ditransportasikan ke seluruh jaringan tanaman. Keempat, fumigan. Artinya, senyawa atau bahan aktif masuk ke dalam tubuh sasaran melalui sistem pernapasan serangga. Berdasarkan bahan aktifnya, pestisida dapat dikelompokkan menjadi pestisida sintetik dan biopestisida atau disebut sebagai pestisida nabati. Pestisida sintetik terdiri dari pestisida anorganik dan pestisida organik. Pestisida anorganik merupakan pestisida di mana susunan senyawa bahan aktifnya tidak mengandung unsur karbon, unsur oksigen, dan unsur hidrogen. Misalnya arsenat, fluorida, merkuri, dan lain-lain. Sedangkan pestisida organik merupakan pestisida yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Misalnya organoklorin, organofosfat, karbamat, dan tiosianat. Tetapi diketahui bahwa pestisida golongan dari organoklorin, organofosfat dikenal sebagai pestisida yang sangat berbahaya, sehingga tidak disarankan digunakan oleh petani. Karena pestisida dari golongan ini memiliki residu yang lama terurai. Oleh karena itu, pestisida golongan organoklorin, organofosfat dianggap sangat berbahaya bagi petani ataupun masyarakat. Sedangkan biopestisida atau pestisida nabati merupakan pestisida yang bahan-bahannya berasal dari bahan-bahan alami. Contoh dari biopestisida meliputi nikotinida, piretroida, rotenoida, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah teknik atau metode pengaplikasian pestisida. Ada beberapa metode pengaplikasian pestisida yang dapat dilakukan oleh petani, yaitu yang pertama, penyemprotan atau spraying. Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh petani. Biasanya digunakan 100-200 liter enceran pestisida per hektar. Paling banyak adalah 1000 liter per hektar, sedangkan paling kecil 1 liter per hektar seperti dalam ULV. Kedua, penaburan. Metode ini biasanya diaplikasikan untuk pestisida yang siap pakai. Ketiga, penyiraman atau pour-on. Biasanya metode ini diaplikasikan untuk membunuh sarang atau koloni semut, rayap, serangga tanah di persemaian, dan sebagainya.
Keempat, injeksi batang. Metode ini diaplikasikan dengan menggunakan pestisida yang bersifat sistemik bagi hama batang, daun, penggerek, dan lain-lain. Kelima, dipping merupakan metode perendaman dan pencelupan. Keenam, fumigasi merupakan metode penguapan. Dan yang terakhir, impregnasi merupakan metode dengan menggunakan tekanan. Berdasarkan konsepsi PHT, pengendalian hama terpadu, penggunaan pestisida harus berdasarkan 6 tepat, yaitu yang pertama, tepat sasaran. Artinya, pestisida yang digunakan harus berdasarkan jenis OPT yang menyerang. Kedua, tepat mutu. Artinya, pestisida yang digunakan harus bermutu baik. Tidak boleh menggunakan pestisida yang sudah rusak ataupun yang sudah kadaluarsa. Ketiga, tepat jenis. Artinya, memilih pestisida yang dianjurkan untuk mengendalikan OPT pada suatu jenis tanaman. 4. Tepat waktu. Waktu penggunaan pestisida harus tepat, yaitu pada saat OPT mencapai ambang pengendalian dan penyemprotannya harus dilakukan pada sore hari, ketika suhu udara kurang dari 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 50-80%. Kelima, tepat dosis atau konsentrasi. Dosis atau konsentrasi harus tepat, yaitu sesuai dengan rekomendasi anjuran, karena telah diketahui efektif mengendalikan OPT tersebut pada suatu jenis tanaman. Keenam, tepat cara. Pada umumnya, penggunaan pestisida diaplikasikan dengan cara disemprotkan, namun tidak semua jenis OPT dapat dikendalikan dengan cara disemprot. Pada jenis OPT tertentu dan tanaman tertentu, aplikasi pestisida dapat dilakukan dengan cara penyiraman, perendaman, penaburan, pengembusan, pengolesan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelebihan dan dampak negatifnya. Berikut beberapa kelebihan menggunakan pestisida, yaitu pestisida mudah diperoleh dan mudah untuk digunakan. Pestisida sangat efektif untuk mengendalikan OPT, dan pestisida dilaksanakan dengan cepat dalam waktu yang singkat. Sedangkan dampak negatif akibat penggunaan pestisida yang tidak tepat, yaitu yang pertama, terjadinya resistensi, yaitu berkembangnya hama yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap suatu pestisida yang digunakan. Kedua, resurgensi, yaitu meningkatnya populasi hama setelah dilakukannya aplikasi pestisida. Hal ini dapat terjadi karena kematian musuh alami akibat dari aplikasi pestisida. Ketiga, ledakan hama sekunder, yaitu meningkatnya populasi hama yang sebelumnya bukan merupakan hama utama. Hal ini terjadi karena ketiadaan musuh alami akibat aplikasi pestisida. Keempat, kematian organisme bukan sasaran seperti serangga penyerbuk dan musuh alami, sehingga menyebabkan berkurangnya keragaman unsur hayati. Kelima, menyebabkan residu pada produk yang dapat membahayakan konsumen. Keenam, mengganggu kesehatan manusia. Dan yang ketujuh, terjadinya pencemaran terhadap lingkungan, baik itu pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara.
Hal-hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak dari pestisida yaitu menggunakan pestisida secara bijaksana sesuai dengan anjuran pemerintah, beralih menggunakan pestisida nabati, mencuci buah, sayur, dan sebagainya sebelum dikonsumsi agar terbebas dari residu pestisida. Itulah yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.